warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas mengenai demand and supply. Sebelumnya kita sudah membahas teori perilaku produsen dan teori perilaku konsumen yang melahirkan supply dan demand. Untuk lebih jelasnya mengenai kelahiran dari demand and supply, silahkan kalian ulangi pencermatan atau mendengarkan celotehan saya di materi teori perilaku konsumen dan teori perilaku produsen. Nah, ini teori perilaku konsumen. Di sini itu melahirkan permintaan yang di dalamnya adalah sifat permintaan pada pembeli dan sifatnya itu adalah pembeli terhadap suatu barang ataupun jasa. Dan di sini ada teori perilaku produsen yang melahirkan supply dengan sifat yang memiliki adalah para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Dari keduanya ini membentuk yaitu harga keseimbangan dan jumlah barang atau keseimbangan pasar sebenarnya. Dan nanti setelah kita membahas tentang kurva supply dan kurva demand, kita selanjutnya akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Nah, asumsi awal kita sebelum kita mempelajari materi yang supply and demand tentunya, kita harus membayangkan bahwa dalam sebuah pasar itu ada sekelompok permintaan dan penawaran. Jadi pasar di sini bukan tempat bertemunya penjual dan pembeli lagi, tapi tempat bertemunya atau interaksinya antara supply and demand. Dan sebuah pasar di sini adalah pasar persaingan sempurna. Maka di situ banyak permintaan dan banyak penawaran. Sehingga harga keseimbangan pun tidak ditentukan oleh seller maupun buyer, tapi ditentukan oleh interaksi antara supply and demand. Dalam pasar persaingan sempurna, semua barang itu adalah sama. Jadi misalnya ada 10 penjual di situ, penjual 1, penjual 2, penjual ketiga dan seterusnya itu memiliki barang yang sama. Jadi seorang konsumen tidak akan berkurang kepuasannya ketika membeli barang dari barang penjual pertama maupun penjual kedua karena barangnya sama. Dan yang akan kita bahas di sini adalah supply and demand dalam pasar persaingan sempurna. Untuk pembahasan pasar persaingan sempurna akan kita bahas di bab tersendiri. Nah, permintaan itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang mau atau diinginkan dan didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Jadi, demand itu bukan lagi jumlah yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Itu tentu bukan penjelasan mengenai permintaan, tapi itu penjelasan mengenai quantity of demand atau jumlah yang diminta. Sedangkan permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dan didukung oleh kemampuan untuk membelinya atau kondisi mau dan mampu. Dan ini adalah kurva permintaan si Joko terhadap buah apel. Dan kita sudah tahu kalau permintaan itu dimulai dari harga paling tinggi untuk membahasnya. Kenapa? Karena konsumen yang mau dan mampu membeli dengan harga tinggi tentu mau dan mampu membeli dengan harga yang lebih rendah. Maka ketika 10.000 harga apel per satu bijinya, itu hanya satu orang yang mau dan mampu. Tapi ketika harga turun menjadi 9.000, tentu satu orang yang mau dan mampu di harga 10.000 tersebut mau membeli dan mampu membeli di harga 9.000. Maka di sini menjadi 3. Jadi yang 3 orang di harga 9.000 itu sebenarnya ada satu orang yang mau dan mampu membeli di harga 10.000. Maka di sini quantity of demand itu sebenarnya hanya 2. Karena satu orang di sini itu artinya ada quantity of demand di sini gitu.
Maka ketika harga turun menjadi 8.000, maka 3 orang ini pun juga mau dan mampu membeli dengan harga 8.000. Maka permintaan di harga 8.000 menjadi 5. Yang benar-benar sebenarnya mau di harga 8.000 itu sebenarnya hanya ada 2. Di sini. Dan 5 orang di sini pun juga mau dan mampu membeli dengan harga 7.000, maka permintaan di sini menjadi 10 dan seterusnya. Maka kurva permintaan apel pun dimulai dari harga paling tinggi, yaitu ketika harga 10.000 yang minta cuma 1, harga 9.000 menjadi permintaannya menjadi 3 dan seterusnya. Maka kalau digabungkan titik-titik ini menjadi kurva demand. Untuk mempermudah maka dibikin linear atau garis lurus. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Maka hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan barang tersebut. Berlaku sebaliknya dalam kondisi ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Nah, permintaan perseorangan dan versus permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan suatu barang atau jasa pada setiap tingkatan harga. Dan misalnya di sini ada Joko dan Tini pembeli dalam pasar apel. Dan ini adalah permintaan si Joko. Dan ini adalah permintaan si Tini. Maka market atau permintaan pasarnya tinggal dijumlahkan saja. Maka ketika 10.000 harga apel, maka ada 3. Ketika harga 9.000 dan seterusnya. Maka jika digambarkan dalam kurva, permintaan pasar itu kurva demand-nya itu cenderung lebih landai daripada permintaan perseorangan, karena tentunya jumlah permintaannya itu semakin banyak jika ada di pasar. Jika itu adalah permintaan pasar maksud saya. Dan ini adalah pergeseran kurva. Kita tahu kalau misalnya kurva demand, di sini adalah kurva demand curve. Itu hanya menggambarkan hubungan antara price dan permintaan itu sendiri. Maka misalnya semakin tinggi harga, misalnya mula-mula di sini, demand-nya adalah di sini, semakin tinggi harga sampai sini misalnya, permintaannya pun akan turun dan seterusnya. Jadi saya tekankan lagi, kurva demand itu hanya menggambarkan hubungan antara price and demand. Maka kalau berkaitan dengan harga itu hanya memindah titik dari titik A ke titik B, tapi masih dalam satu kurva yang sama. Sedangkan bergeser atau shift itu berarti faktor yang merubah permintaan tapi di luar harga. Faktor apa saja itu? Nah, berarti faktor yang dianggap tetap lainnya itu atau ceteris paribus itu yang akan menggeser kurva. Faktor lain itu yaitu faktor penentu permintaan selain harga, yaitu sesuatu yang menentukan pembeli untuk meminta suatu barang selain harga barang itu sendiri. Langsung saja di sini ternyata faktor lain yang dapat menggeser kurva itu setidaknya ada 5 faktor. Yang pertama adalah jumlah pembeli, yang kedua adalah pendapatan, yang ketiga adalah harga barang lain, dan yang keempat adalah selera, dan kelima adalah ekspektasi. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Kalau pergeseran kurva akibat dari jumlah pembeli, kenaikan jumlah pembeli akan menambah permintaan, maka kurva permintaan bergeser ke kanan dan berlaku sebaliknya.
Nah, di sini saya lanjutkan lagi tentang jumlah pembeli. Jadi, ketika harganya itu masih di harga 6.000, tapi karena pembelinya bertambah, ketika satu pembeli itu yang pembeliannya tuh permintaannya hanya 3. Tapi ketika ada 2 pembeli tentu tidak hanya 3, menambah menjadi misalnya 4. Nah, menjadi 4 itu dengan harga yang tetap atau 4,5 dengan harga yang tetap, maka di sini ada titik yang baru. Dan titik ini tentu tidak tercover oleh kurva demand pada mula-mula, maka ini adalah menggeser kurva. Sebaliknya, jika jumlah pembelinya itu turun, maka menjadi turun permintaannya, harganya tetap, maka bergeser ke kiri. Jadi saya tekankan lagi, seluruh kurva apapun jika itu bertambah, kurva akan bergeser ke kanan. Jika itu berkurang, maka akan bergeser ke kiri. Dan selanjutnya adalah pendapatan. Untuk barang normal, jika pendapatannya bertambah, maka permintaannya pun juga akan bertambah. Maka kurva pun akan bergeser ke kanan jika itu untuk barang normal. Jadi, ketika harga suatu barang itu tetap 6.000, tapi uang jajanmu itu bertambah, kemungkinan kalian akan menambah permintaan kalian. Maka kurva pun akan bergeser ke kanan seperti ini. Sebaliknya, jika harga barang itu tetap 6.000, tapi karena kalian lagi nggak ada duit atau pendapatan kalian turun misalnya, pasti permintaan pun juga akan turun atau bergeser ke kiri. Nah, jika barangnya adalah barang inferior, atau barang inferior itu adalah barang ketika kalian konsumsi ketika kalian itu tidak punya duit. Misalnya contoh barang inferior adalah karung goni. Dulu karung goni adalah pakaian bagi penduduk Indonesia. Tapi ketika pendapatan penduduk Indonesia itu naik, maka cenderung kain goni itu akan ditinggalkan atau permintaannya menjadi turun jika pendapatan masyarakat itu naik. Tapi sebaliknya, jika pendapatan masyarakat itu turun, maka permintaan malah ditambah. Nah, ini adalah untuk barang inferior. Jika terjadi penurunan pendapatan, maka akan menambah permintaan. Maka kurva bergeser ke kanan. Ketika malah pendapatannya itu naik, cenderung malah akan mengurangi permintaan atau bergeser ke kiri. Seperti itu. Untuk barang inferior, untuk barang esensial atau barang itu penting banget bagi kehidupan kalian. Tapi itu adalah barang yang sudah mutlak kalian gunakan, misalnya obat dan lain-lain. Ketika misalnya kalian konsumsi obat itu sehari 3 kali, di sini 3 kali, mau pendapatan kalian naik atau turun, tentu kalian akan mengkonsumsi 3 kali sehari dan seterusnya. Maka kurvanya seperti ini. Nah, kalau ini pergeseran harga barang lain. Harga barang lain itu ada barang substitusi atau pengganti dan ada barang komplementer atau pelengkap. Yang kita bahas pertama adalah barang substitusi. Kenaikan harga pada salah satu barang akan menambah permintaan barang lain. Misalnya ini adalah apel dan nanti di sini adalah pir. Ada buah apel dan buah pir. Pil dan apel itu saling bersubstitusi atau saling menggantikan. Jika nggak ada apel, ya udah kita makan pir. Kalau nggak ada pir, ya udah kita makan apel, seperti itu. Dan ketika harga apel itu naik, di sini
harga apel itu naik, maka naik dari 6.000 menjadi 7.000, maka permintaan apel dari 3 menjadi 2 misalnya. Nah, di sini ada penurunan permintaan apel. Tapi kan kita harus tetap mengkonsumsi buah nih. Maka buah apel itu digantikan oleh buah pir. Maka ketika ada peningkatan harga apel, maka ada penurunan apel di sini, dan maka buah apel ini akan digantikan dengan buah pir, mengakibatkan permintaan apel itu menjadi naik atau kurva permintaan pir bergeser ke kanan. Seperti ini. Maka dapat disimpulkan jika itu barang substitusi dan salah satu barangnya mengalami peningkatan, maka akan ada penambahan permintaan barang yang lainnya. Berlaku sebaliknya, ketika barang substitusi itu mengalami penurunan harga, maka akan ada penurunan permintaan barang yang lainnya atau bergeser ke kiri. Selanjutnya, jika barang itu adalah barang inferior atau pelengkap. Barang pelengkap itu misalnya adalah kopi dan gula. Kopi tanpa gula itu pahit, dan seterusnya. Dan di sini nanti saya misalkan adalah yang di sini, yang ini adalah kurva untuk gula, dan yang di sini nanti adalah kurva untuk kopi. Jadi misalnya harga gula itu mengalami peningkatan, maka terjadi penurunan permintaan gula. Nah, kalau gulanya itu sedikit, tentu permintaan kopi pun menjadi semakin kecil, maka bergeser ke kiri. Berlaku sebaliknya. Jika harga gula itu semakin murah, maka permintaan gula semakin tinggi, maka permintaan kopi pun juga semakin tinggi untuk barang yang bersifat komplementer. Selanjutnya, ini adalah pergeseran kurva yang didasari oleh faktornya selera masyarakat. Kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang akan menambah permintaan barang tersebut. Maka kurva permintaan bergeser ke kanan dan berlaku sebaliknya. Misalnya sekarang banyak atau seluruh perkuliahan itu digantikan dengan perkuliahan daring. Tentu selera mahasiswa sekarang semakin menguber paket internet. Maka walaupun paket internet itu tetap 6.000, maka tapi permintaannya itu semakin bertambah, misalnya dari 3 menjadi 4 dan lain-lain. Maka kurvanya pun juga bergeser ke kanan. Tapi ketika besok perkuliahan daring sudah selesai, maka permintaan mahasiswa terhadap paket internet itu akan semakin dikurangi, maka kurva permintaan pun bergeser ke kiri. Selanjutnya adalah ekspektasi. Kenaikan ekspektasi masyarakat terhadap suatu barang akan menambah permintaan barang tersebut, maka kurva bergeser ke kanan dan berlaku sebaliknya. Misalnya kalian berpikir kalau kondisi resesi ekonomi seperti ini itu lebih aman kita berinvestasi emas ke depannya, maka kurva pun akan bergeser ke kanan karena permintaan emas tentu akan meningkat. Tapi ketika kita berekspektasi emas itu ke depannya itu tidak bagus untuk investasi, maka permintaan emas saat ini pun akan bergeser ke kiri. Contoh lainnya adalah ketika besok pagi atau besok pagi itu harga
kuota internet itu akan 10 kali lipat. Maka saat ini masyarakat cenderung akan berbondong-bondong memborong paket internet tersebut. Maka permintaan akan bergeser ke kanan. Tapi jika besok pagi harga paketan internet itu turun dari 10.000 menjadi 1.000 misalnya, cenderungan permintaan hari ini itu akan turun. Akan turun atau bergeser ke kiri. Mendingan belinya besok aja ketika harganya menjadi 1.000. Seperti itu. Nah, saya ringkaskan di sini, berarti yang mempengaruhi permintaan itu tidak hanya harga barang itu sendiri, tapi jumlah pembeli, pendapatan masyarakat, harga barang lain, baik itu substitusi maupun barang komplementer, selera dan ekspektasi. Jika yang berubah itu adalah harga barang itu sendiri, maka terjadi pergerakan sepanjang kurva, hanya titik-titiknya saja yang berubah. Sedangkan kalau faktor lain seperti jumlah pembeli, pendapatan, harga barang lain, selera, dan ekspektasi itu cenderung akan menggeser kurva. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini dengan waktu 5 menit. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Kita langsung bahas aja di sini. Di sini pertanyaannya adalah gambarlah sebuah kurva permintaan
untuk unduhan musik. Di sini saya tekankan di sini adalah kurva permintaan unduhan musik pada masing-masing skenario. Ini ada 3 skenario, skenario A, B, dan C. Dan kita bahas satu persatu dulu. Di sini misalnya ini tetap kurvanya PQ dan di sini adalah kurva mula-mula atau demand 1. Dan ketika harga iPods itu turun, kita tahu kalau iPods itu adalah pelengkap dari unduhan musik. Jika unduhan iPods itu akan berjalan dengan baik jika di situ ada musiknya. Berlaku juga sebaliknya. Unduhan musik kalau misalnya tidak pakai iPods untuk didengarkan juga kurang bagus juga. Maka di sini ketika harga iPods itu turun, dan ini adalah kurva untuk unduhan musik, dan ini adalah kurva untuk iPods, P0, kurva demandnya iPods. Ketika ini adalah P1, maka di sini ada Q1. Tapi ketika harganya turun, maka kuantitasnya pun juga bertambah. Jadi ketika harga iPods itu turun, demand dari iPods itu menjadi naik. Maka unduhan musik pun juga semakin digandrungi. Maka menjadi demand 2. Jawabannya adalah seperti ini. Kurva bergeser ke kanan. Lalu kita hapus dulu yang ini. Ketika harga unduhan musik itu turun, ini yang B, berarti harga barang itu sendiri Q0P, ini adalah demand 1. Ketika ini ada P mula-mula atau P1 dan ini titik A, maka Q-nya di sini. Ouch. Tapi ketika harganya turun menjadi P2, B, maka Q-nya 2. Maka ketika harga unduhan musik turun, maka permintaannya pun akan naik seperti itu. Dan selanjutnya, jika yang C adalah harga CD atau compact disc itu yang sudah ada isinya tentunya itu turun. Kita tahu kalau CD itu merupakan substitusi dari unduhan musik. Kita bisa mendengarkan musik itu ada 2 pilihan, yaitu dengan mengunduh musik itu atau kita beli kasetnya. Kaset itu salah satunya dalam bentuk CD. Maka yang C di sini kalau tadi sudah kita dengarkan, kalau harga barang substitusi itu turun, maka akan menggeser kurva ke P, ini D mula-mula, akan menggeser kurva ke kiri seperti itu. Jelas? Dan selanjutnya ini silakan kalian kerjakan sendiri di tugas individu kalian. Pembahasan akan saya lakukan di video yang berbeda.